Kalau untuk rehabilitasi yaitu bagi orang-orang yang kecanduan atau menyalahgunakan narkoba atau zat-zat yang bisa menimbulkan dari efek gangguan otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di podcast BNN Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas layanan rehabilitasi yang ada di BNN Kabupaten Kuningan. Bersama saya sudah hadir narasumber Pak Sutarya sebagai asisten konselor di seksi rehabilitasi. Apa kabar Pak Yaya hari ini? Alhamdulillah baik hari ini. Iya, sibuk apa Pak hari ini Pak? Kesibukan hari ini tetap konsen di layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Pratama BNNK Kuningan. Iya. Nah, untuk layanan rehabilitasi sendiri ini sudah lama ya Pak ya program seperti ini? Itu semenjak 2015 yang dicanangkan yaitu 1000 pecandu untuk rehabilitasi. Jadi sampai sekarang masih tetap melayani rehabilitasi di BNNK Kuningan di seksi rehabilitasi khususnya. Iya. Nah, untuk layanan rehabilitasi sendiri Pak ya, ini secara pengertian itu layanan rehabilitasi itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan lebih detail gitu agar masyarakat yang ada di Kabupaten Kuningan khususnya bisa mengetahui ya Pak, layanan rehabilitasi yang ada di BNN Kabupaten Kuningan itu seperti apa? Layanan rehabilitasi khususnya narkoba ya. Layanan ini tetap dilaksanakan di BNK Kuningan dari mulai si orang ini kecanduan, untuk pemulihan itu dilakukan rehabilitasi di BNK Kuningan. Iya. Nah, itu untuk jenis-jenis kecanduannya itu apa aja Pak? Yang bisa direhabilitasi itu. Baik, untuk kecanduannya yaitu tadi dia menyalahgunakan zat, narkotika, psikotropika, dan obat-obatan lainnya. Oh gitu. Jadi kalau misal lebih rincinya itu misalnya pecandu sabu itu bisa ya Pak ya? Bisa ya. Atau misalnya pecandu obat-obatan yang disalahgunakan juga bisa Pak? Iya bisa, seperti Trihek, Tramadol, dan sekarang lagi tren lagi yaitu Rohypnol atau disebut kalau bahasa dianya itu R-Eking. Wah, kayak motor ya Pak ya? Iya kayak motor. Nah, jadi macam-macam ya kalau sekarang di tren-tren anak muda sekarang untuk obat-obatan psikotropika itu ada Tramadol, disebutnya odol ya. Odol, ya. Terus ada Trihek, itu ada bahasanya itu tahu gitu. Tahu. Itu udah tren di kalangan pecandu obat-obatan khususnya. Oh iya. Nah, untuk layanan rehabilitasi ini siapa saja Pak yang bisa mengikutinya? Mungkin ada batasan umur atau gender atau bagaimana Pak? Ya, untuk batasan umur dari mulai 17 tahun sampai 60 tahun juga masih ada ya untuk kecanduan. Bisa berarti Pak ya? Masih walaupun bisa. Lanjut usia gitu. Iya, ada juga. Kemarin juga kita melaksanakan yaitu rehabilitasi rawat inap di usia 60 tahun dan diantarkan ke yaitu Marzuki Mahdi, itu usianya sudah 60 tahun. Jadi kalau siapa sih yang bagi rehabilitasi itu? Kalau untuk rehabilitasi yaitu bagi orang-orang yang kecanduan atau menyalahgunakan narkoba atau zat-zat yang bisa menimbulkan
dari efek gangguan otak, khususnya yaitu eh, da- yaitu dari efek adiksinya gitu. Oh, dari adiksinya. Iya, adiksinya. Berarti adiksi itu kata lainnya itu Pak, adiksi itu? Adiksi itu yaitu tadi Kecanduan ya Pak. kecanduan, ya. Dari kecanduan Ya, itu. Ya, seperti kita makan bakso gitu, itu Iya. juga termasuk adiksi karena Iya. itu Merokok ya Pak ya, termasuk kopi. merokok, kopi itu iya. juga sama ya itu Kalau ini bedanya kecanduannya narkoba gitu Iya, ya. iya. Karena ini bersifat narkoba itu kan jahat ya Pak ya. Iya, Makanya kita rehabilitasi agar Iya. tidak kecanduan lagi. Kecanduan Seperti lagi itu gitu ya ya. Pak ya. Nah, untuk pelaksanaannya nih Pak, kan ada waktu tuh, misalnya ada programnya rawat rehabilitasi itu kan ada 2 ya Pak ya, ada rawat inap juga rawat jalan. Rawat jalan. Nah, untuk waktu pelaksanaannya itu berapa lama Pak? Untuk rawat jalan dilaksanakan 3 bulan dan untuk rawat inap ada yang 3 bulan dan ada yang 6 bulan. Gimana kebutuhan klien? Oh, disesuaikan ya Pak Iya, ya? disesuaikan klien. Di rawat inap pun ada dilakukan 3 bulan dan ada juga 6 bulan karena dilihat dari rapotnya. Oh, Mengikuti rawat inap itu apakah dia rapotnya bagus, berarti cepat 3 bulan proses sudah selesai. Oh, Tapi rapotnya jelek dari ikuti program layanan rawat inap itu bisa nambah jadi 6 bulan begitu. berarti bisa nambah ya Pak ya? Iya. Tapi kalau nambah mah jelek ya Pak ya kalau rehabilitasi Pak ya? Dia selalu melanggar aturan-aturan di iya. layanan rehabilitasi rawat inap, biasanya seperti itu. Iya. Kalau untuk di rawat jalan kita lakukan 3 bulan. 3 bulan. Ya prosesnya itu tadi ada layanan screening, Ya. mulai datang identitas diri atau disebut dengan inteks ya. Iya, Terus ada assessment, lalu dilakukan konseling, Iya, terjadwal ya konselingnya juga itu 3 bulan itu bisa dilakukan 10 kali layanan konseling atau 8 kali layanan konseling. Itu sama gimana kebutuhan klien. Berarti itu dalam 1 bulan itu bisa 8, bisa 10 gitu Bisa, ya Pak ya? iya. Berarti menyesuaikan kebutuhan klien itu sendiri Klien ya Pak itu ya? sendiri, Oh, iya. gitu. Karena pentingnya screening ataupun inteks, Ya. kita menggali dari riwayatnya. Informasi Ya, si klien itu si Pak ya? kliennya itu mulai dari riwayat keluarga, sosial, legal dan psikiatri. Terutama memang dari kecanduannya zat, yaitu riwayat narkobanya. Biasanya kita lakukan screening itu 15 menit atau 60 menit. Terus asesmen dilakukan bisa 1 jam ya, untuk menggali dari riwayatnya ya. Ya. Nah, untuk screening itu berarti tahap awal ya Pak ya? Ya, screening itu tahap awal. Nah, misalnya nih Pak, ada yang pengen rehabilitasi, berarti kita berarti si klien itu datang ke sini dulu atau menghubungi BNN dulu atau bagaimana Pak? Bisa si klien ini datang sendiri ke BNNK Kuningan, Ya. bisa juga menghubungi dulu pihak dari rehabilitasi, khususnya seksi rehabilitasi. Bisa juga dari umpamanya kan ada program TAT ya, Ya. tim asesmen terpadu itu kalau hasil putusannya rehab kita lakukan rehabilitasi sama. Kita juga lakukan sama dari pemulihan kecanduannya. Iya, iya. Nah, untuk setelah itu nih berarti kan ada proses ya Pak ya. Si klien itu mendaftarkan diri ke klinik BNN Kabupaten Kuningan untuk mengikuti rehabilitasi. Nah, berarti tahap awal itu kan screening ya Pak. Setelah screening dilaksanakan, tahap berikutnya itu apa Pak? Screening setelah kita lakukan screening 15 menit, nah nanti kita rangkum nih. Ya. Seumpamanya dari hasil screening yaitu kita pakainya yaitu ASIS ya. Alkohol, smoking, substansi nasional, tes gitu. Jadi kita
kita gali semuanya dari mulai dia pemakaian alkohol, juga pemakaian rokoknya, dari pemakaian narkobanya, terus dari keluarga dan sosialnya. Karena kalau tidak digali dulu, biasanya si klien ini dia hanya cuman istilahnya main-main. Jadi kita harus seriusnya di screening, karena screening ini kita gali dari kecanduan alkohol juga kan biasanya kalau pecandu ya. Kalau pecandu itu satu paket gitu. Bisa alkoholnya, bisa obat-obatannya gitu ya. Ya, merokoknya gitu. Oh, rokoknya juga ya. Jadi kita tanya gitu. Untung ruginya apa sih gitu? Oh iya. Dari alkohol. Untung ruginya apa sih dari merokok? Untung ruginya apa sih dari penyalahgunaan zat tersebut begitu. Iya. Nah, setelah screening berarti tadi apa namanya? Yang kedua itu yang Pak? Kedua itu baru kita lakukan asesmen. Asesmen itu berapa lama Pak? Asesmen itu bisa 60 di hari yang sama itu Pak ya? Enggak. Oh enggak. Enggak. Jadi bisa dilakukan besoknya lagi. Setelah si klien itu mau dan dia mau bersedia. Ya. Karena kan biasanya kita kasih kartu respon dari hasil screening. Mau nggak nih hari ini dilakukan asesmen? Siap nggak? Oh siap Pak. Nah, kalau siap nanti besok juga. Kita besoknya? Siap. Besoknya kita lakukan yaitu asesmen. Asesmen kita gali lagi informasi ke kliennya itu. Iya, gali lagi selama 1 jam. Biasanya kurang lebih 1 jam Pak ya. Asesmennya. Itu yang mengasesmen itu siapa Pak? Untuk asesmen bisa dokter, bisa konselor, dan bisa juga perawat gitu. Nah, hasil dari asesmen itu? Nah, dari hasil asesmen kita lakukan edukasi, terus ke depannya bisa dilakukan yaitu konseling, yaitu 8 kali konseling atau 10 kali layanan konseling. Oh, jadi dari hasil asesmen itu bisa menghasilkan apakah si klien itu rawat jalan atau rawat inap atau bagaimana Pak? Ya kesimpulannya itu kita tarik kesimpulannya. Nanti kan ada diagram yang menunjukkan si klien ini keparahan, tingkat keparahannya itu sedang, ringan, sedang apa berat. Kalau si klien ini memang berat, ya kita lakukan yaitu rawat inap. Tapi kalau cuman sedang ya kita lakukan yaitu rawat jalan 8 kali pertemuan konseling. Rawat jalan itu kalau rawat jalan mah BNN Kabupaten Kuningan memfasilitasi apa ya? Iya, rawat jalan kita fasilitasi dan semuanya itu gratis. Wah, gratis, hebat. Nah, untuk kalau misalnya tingkat keparahannya itu tidak bisa untuk rawat jalan, berarti kan harus rawat inap ya Pak ya? Iya, itu rawat inap. Proses atau tindakannya nanti seperti apa Pak? Di mana gitu untuk rawat inapnya? Kalau rawat inap itu kan dari kesimpulan asesmen biasanya dokter merujuk ke tempat layanan rehabilitasi rawat inap seperti Lido, Marzuki Mahdi dan di Kuningan juga ada yaitu di Tenjo Laut bisa melakukan rawat inap dari hasil rujukan asesmen tadi. Kalau tingkat keparahannya berat berarti rawat inap gitu. Rawat inap. Nah, untuk rawat inap apakah biayanya juga gratis? Kalau untuk rawat inap di Lido itu gratis. Oh, gratis kalau gratis, di Lido. Oh, kalau Lido itu milik BNN ya Pak ya? Ya, milik BNN. Iya, siap. Oke, baik Pak ya. Baik. Untuk program rehabilitasinya sendiri itu diberikan seperti apa pas pelaksanaan si klien itu mengikuti layanan rehabilitasi, program rehabilitasinya itu? Apakah itu di rawat jalan dan juga rawat inap itu seperti apa Pak programnya? Ya kalau tadi hasilnya umpamanya dari hasil asesmen tadi rawat jalan kesimpulannya rawat jalan ya. Rawat jalan bisa dilakukan tadi konseling 8 kali. 8 kali. Ya. Apa sih konseling itu? Nah, konseling itu kita melakukan edukasi terus pemantauan sampai di mana dia kecanduannya, apakah dia sudah berubah dari perilaku kecanduannya, mulai dari dia
melaksanakan sholat, udah melaksanakan sholat belum, atau dia bisa membantu orang tua dan mau bekerja belum, itu salah satu isi konseling. Jadi konseling terus dilaksanakan dan kita dikasih yaitu daftar hadir. Seumpamanya jadwal, umpamanya tanggal 1 dia harus hadir, umpamanya seperti itu. Oke, dia hadir. Di tanggal 5 umpamanya dia harus hadir, kemudian dia tidak hadir, itu salah satu penilaian efek penilaian. Berarti rapot si klien ini jelek karena dia ada semacam tidak jujur ya, biasanya tidak disiplin itu. Mungkin ya, Pak ya. Berarti itu metode-metode dalam dalam pelaksanaan konseling itu ya Pak ya. Metode programnya itu seperti itu ya Pak ya. Nah untuk rawat inap itu program seperti apa Pak? Kalau itu lama tuh Pak, sampai 3 bulan. Kalau di rawat inap itu banyak sekali prosesnya, mulai kita masuk terus daftar dulu ya, mulai daftar online dan isi formulir, terus dilakukan asesmen dari BNK Kuningan, terus kita upload ke Lido ya, Balai Besar Lido. Nah nanti setelah daftar baru diterima tanggal sekian, kita antar ke sana ke tempat rehabilitasi rawat inap. Di sana dilakukan yaitu spot check ya. Spot check itu si klien ini diperiksa dari mulai badannya, siapa tahu dia membawa barang gitu. Nah di sana itu ditelanjangi ya, dibuka semuanya berarti Pak ya? Di suatu ruangan dan ruangan cuman hanya yang melihat yaitu security. Nah setelah itu diantar ke bagian administrasi, terus dilakukan juga sama asesmen juga oleh asesmen ulang ya, oleh konselor yang sudah kompetensi ya. Itu dilakukan juga sama asesmen, terus dilakukan juga yaitu screening sama di sana juga. Lalu setelah itu baru ikut program, yaitu program rawat inap. Program rawat inap itu 6 bulan itu kita dilatih untuk hidup normal atau mulai perubahan perilaku ya, dari perubahan perilaku supaya dia itu mau mengikuti program itu dengan baik dan benar untuk pemulihan si klien ini selama 6 bulan. Di sana pembelajaran dilakukan dari pihak rehabilitasi rawat inap, terutama yaitu pembelajaran, ada materi juga, ada konseling individu, konseling kelompok gitu, dilaksanakan di tempat rehabilitasi rawat inap sampai dia selesai rehab untuk pulih kembali dan kembali ke masyarakat. Berarti diproduktifkan kembali ya Pak ya? Ya, jadi dirubah mindsetnya dari perilaku yang tidak baik menjadi baik seperti itu. Iya betul. Nah untuk setelah mengikuti rehabilitasi nih Pak, si kliennya itu nanti ada diarahkan kemana gitu Pak? Apakah bisa disalurkan pekerjaan, atau misalnya ada program-program lainnya nggak Pak setelah rehabilitasi itu? Ya baik. Kalau untuk setelah rehabilitasi atau disebut dengan pasca rehabilitasi itu, kalau dulu ada program vokasional ya. Jadi si klien itu kalau udah ikuti program rawat inap itu biasanya dia disalurkan ke bidang-bidang perusahaan untuk dilakukan kemampuan si klien ini kemana sih nih arah si klien ini supaya dia itu ada pekerjaan. Kalau sekarang juga masih ada ya, tapi adanya di tempat-tempat yang dilaksanakan pasca rehabilitasi. Masih ada Mas. Jadi ya? masih dilakukan yaitu seperti vokasional tersebut. Nah untuk pasca rehabilitasi di BNNK Kuningan sendiri ada Pak program seperti itu? Kalau untuk di BNK Kuningan
sudah tidak ada ya, Sudah tidak cuman ada. hanya stop di Layanan rehabilitasinya saja. Iya, Rawat jalannya ya Pak ya. rawat jalan saja. Oh. Untuk program rehabilitasi misalnya ke swasta nih Pak, ada biaya nggak itu kalau misal di swasta? Ya Kak, kalau di swasta pasti ada ya. Pasti ada ya. Karena swasta juga dia itu berdiri sendiri dan memang membutuhkan biaya ya. Seperti rawatan makan si klien itu kan butuh keluarkan biaya, inapnya itu juga dihitung dari layanan rawatannya. Iya ya. Kalau boleh ini Pak, kisaran harga itu Bapak tahu nggak? Misalnya di swasta itu sekitar berapa gitu untuk program rehabilitasi? Baik, kalau untuk swasta ya yang melakukan layanan rehabilitasi rawat inap itu ada yang 6 juta, ada Sekali yang program ya Pak? ya Sampai selesai berarti. sebulan ya. Ada juga yang nyampe 10 juta itu gimana fasilitasi di tempat rehabilitasi di sana gitu. Nah ini Pak, kalau misal udah lulus rehab nih Pak, ada nggak yang didapat seperti misalnya sertifikat atau apa gitu, ada nggak Pak? Oh kalau untuk Bahwa dia telah mengikuti rehabilitasi gitu. itu tidak ada sertifikat tersebut karena ini kalau rehabilitasi juga tetap kita menjaga kerahasiaan si klien ya. Ya karena menjaga dia stigma di masyarakat ya. Kalau rehabilitasi ya sudah dia hanya mendapatkan layanan dan kembali ke orang tua hanya ya cuman hanya catatan-catatan aja diperbaiki si klien ini kepada keluarga seperti itu. Nih Pak, misalnya ada kasus nih, klien itu sedang mengikuti rehabilitasi. Nah ternyata di luar dia menggunakan kembali, terus ditangkaplah sama aparat. Bagaimana itu Pak tindakannya? Oh itu kita tergantung dari si klien ini tertangkapnya seperti apa ya. Kalau tertangkapnya dia memang penyalahguna ya kita rehab kembali gitu. Rehab kembali. Ya kalau dia tertangkapnya barang buktinya besar ya tetap dilakukan yaitu proses hukum. Ya takutnya ini disalahgunakan gitu. Jadi karena kan saya lagi rehabilitasi Pak, bagi proses rehabilitasi Pak gitu. Oh tidak itu ya? kita tetap penegak hukum juga harus melihat apakah dia itu memang penyalahguna dari hasil tangkapannya. Seumpamanya dia BB-nya di bawah 0, terus hasil urinnya juga positif gitu, itu dilakukan kembali untuk layanan rehabilitasi dan harus dilaporkan lagi ke BNNK gitu, seperti itu. Ya. Ini satu lagi Pak pertanyaannya nih. Nah untuk klien Pak yang akan mengikuti rehabilitasi itu apakah dites urin terlebih dahulu? Kalau tes urin ya pasti dilakukan karena untuk melihat dari penggunaan zat tersebut ya. Kalau memang dia dari hasil urinnya positif berarti dia memang penyalahguna dari zat tersebut gitu. Baik pemirsa, itulah perbincangan kita mengupas tuntas tentang layanan rehabilitasi yang ada di BNN Kabupaten Kuningan. Sangat menarik, edukatif dan informatif yang telah disampaikan oleh narasumber kita yaitu Pak Yaya Sutarya selaku asisten konselor di seksi rehabilitasi BNN Kabupaten Kuningan. Nah, untuk penghujung acara podcast kali ini mungkin Pak Yaya ada statement closing untuk masyarakat yang ada di yang ada di Kabupaten Kuningan ini. Bangga, silakan Pak Yaya. Ya baik, saya mengajak ya kepada masyarakat Kuningan khususnya kalau ada penyalahguna atau kecanduan dari narkoba bisa melapor ke BNK Kuningan sesuai visi misi dari Klinik Pratama BNK Kuningan khususnya di layanan rehabilitasi, yaitu
pulih adalah komitmen kami, itu moto kami ya, dan menjadikan tempat pelayanan rehabilitasi narkoba yang akuntabel, responsibel dan profesional. Itu dari visi tempat rehabilitasi BNNK Kuningan. Wah, baik itu saja podcast kita hari ini. Terima kasih Pak Yaya telah Ya, meluangkan sama-sama. waktunya. Kita akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.